Pasukan Vladimir Putin mengamuk. Jet Su-35 menyerang Lviv. Serangan besar-besaran dilakukan pasukan Vladimir Putin. Jet tempur, kapal perang, tank baja menghancurkan setidaknya 8 kota di Ukraina. Jet Su-35 menembakkan 4 rudal jelajah ke Lviv. Pada pertengahan pagi, sebuah rudal yang diluncurkan kapal perang mendarat di kota kedua Kharkiv. Serangan rudal pun diarahkan ke Donetsk, pinggiran selatan di ibu kota Kiev. Korban warga sipil kembali berjatuhan. Kremlin tampaknya marah besar. Mereka mengamuk setelah kapal perang andalannya Moskva tenggelam di Laut Hitam. Jurnalis Jerome Starkey dari The Sun melaporkan dari Kharkiv, puing-puing bangunan terlihat setelah rudal Rusia meledak. Jerome mengatakan pihaknya mengarungi kehancuran saat petugas pemadam kebakaran berjuang melawan kobaran api dan petugas medis memeriksa yang terluka. Rusia menggunakan rudal jelajah kaliber yang diluncurkan dari Laut Hitam atau Laut Azov sekitar 200 mil ke selatan. Itu menghantam apa yang dikatakan para pejabat sebagai pusat bantuan kemanusiaan, meledakkan dinding untuk mengekspos baut kain cerah dan bilik jahit. Darah terlihat di dinding ditinggalkan oleh para penyintas saat mereka berjuang dari reruntuhan menuju tempat yang aman. Penjahit Helen menderita luka dalam kepalanya. Seorang pekerja toko roti yang bingung di gedung sebelah mengatakan itu adalah satu ledakan dan kekacauan. Dekat dengan titik tumbukan dan di dekat mobil yang terbakar, seorang remaja laki-laki terbaring tak sadarkan diri dalam genangan darah. Sementara seorang wanita digotong di dekatnya dengan tanduk kotak kardus darurat. Serangan lain termasuk serangan rudal di kota pelabuhan Mykolaiv di mana Moskow mengklaim itu menghantam bengkel kendaraan militer. Penembakan berlanjut di wilayah Donbas juga. 1 orang tewas dan 3 terluka di Luhansk. Demikian kata Gubernur Sergei Gaidai. Sementara di Mariupol yang terkepung, yang sekarang sebagian besar direbut oleh pasukan Rusia, marinir tangguh bertahan di pabrik baja Azovstal. Brigade Azov sedang bersiap untuk bertahan di sana menggunakan jaringan terowongan dan bunker untuk perlindungan. Hal ini untuk membantu negara itu menghadapi gempuran Rusia. Perdana Menteri Slovenia Janez Janša mengatakan pada Rabu bahwa ini merupakan alutsista yang sangat diperlukan negara itu, mengingat Moskow telah menggempur gudang peluru dan amunisinya. Slovenia sendiri merupakan salah satu anggota Pakta Pertahanan NATO di Eropa Timur. Beberapa anggota NATO dan sekutu lainnya telah mendapatkan ancaman dari Presiden Rusia Vladimir Putin bila terbukti membantu Ukraina. Sementara itu, Janša juga mengatakan dia berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Janša berjanji siap membantu Kiev untuk melaksanakan referendum kepada Ukraina untuk mengubah konstitusi yang menjabarkan niat negara itu bergabung kepada NATO. Janša mengatakan ia pikir mereka membuat semacam keputusan pragmatis karena setelah mereka memenangkan perang ini, dirinya pikir NATO ingin mereka bergabung. Ketika mereka memenangkan perang ini, tentara Ukraina akan menjadi salah satu yang terkuat jika bukan tentara terkuat di benua Eropa. Ukraina diserang Rusia sejak 24 Februari. Keinginan masuk NATO menjadi salah satu alasan Presiden Vladimir Putin mengumumkan perang. NATO dianggap telah melakukan ekspansi ke Eropa Timur secara masif. Ini dikhawatirkan membuat keamanan nasional Rusia menjadi terganggu. Akibat serangan Rusia, hampir 4 juta orang mengungsi. Dunia terancam krisis pangan dan energi karena kekerasan yang terus terjadi antara Rusia, Ukraina, dan sanksi Barat ke Moskow.